Sesuatu yang sepenuhnya baru telah terjadi di dunia ini. Hanya dalam 5 atau 10 tahun terakhir, hampir semua orang mulai peduli dengan sebuah perangkat kecil yang disebut smartphone. Algoritma merampas data tentangmu setiap detik. Apa sih jenis link yang kamu klik, apa video yang kamu tonton sepanjang waktu, seberapa cepat kamu berpindah dari satu hal ke hal lainnya, di mana kamu ketika melakukannya, siapa yang terhubung denganmu dalam daring, apa ekspresi wajah yang kamu buat, bagaimana warna kulitmu berubah dalam perbedaan situasi, apa yang kamu lakukan sebelum kamu memutuskan ingin membeli sesuatu atau tidak, apakah kamu memilih atau tidak. Ya kan? Kalau kamu tidak memulai membatasi penggunaan media sosial dari sekarang, zaman yang kita hidupi sekarang akan benar-benar menjadi gila. Serius. Jadi di sini aku akan mengobatimu dengan 3 argumen tentang pentingnya membatasi penggunaan media sosial. Siap? Pertama, mengganggu kebebasan kita. Selamat datang di kurungan yang mengikuti kemanapun kamu pergi. Sadar ataupun tidak, kita diperlakukan seperti ikan di media sosial. Layar beranda adalah sungai kita, dan konten-konten yang muncul di sana adalah umpannya. Ketika kamu melihat konten yang agak-agaknya enak untuk disantap gitu, kamu tentu mengklik konten itu. Bahkan memberinya tombol like, sehingga di lain waktu kamu ingin melihat konten serupa. Dan ya, kamu adalah ikan yang sedang dipermainkan oleh si pemancing dengan umpan-umpannya yang sangat menggoda. Kita berurusan dengan pengiklan yang menggunakan algoritma adaptif untuk membengkokkan kehendak bebas kita. Algoritma ini terus-menerus mempelajari tentang kita dan memodifikasi apa yang harus kita tampilkan dan berapa lama untuk mencoba dan membuat kita mematuhi kehendak mereka. Ya, ini bukan milik kita. Kamu lihat, ini adalah salah satu dari sedikit industri di mana kita, berarti kamu dan aku, adalah produknya. Kita bukan pelanggan media sosial. Ingat, pelanggan adalah pengiklan. Di sini kita seolah-olah menjadi makhluk yang tidak bebas karena mudah tergoda oleh konten-konten yang memikat. Meskipun pada akhirnya kadang-kadang kita tidak mendapatkan manfaat apapun dari konten itu. Ya, mungkin kelihatannya kita seperti ikan yang diburu oleh seorang pemancing gitu ya. Tapi sadarilah sekali lagi, kita adalah makhluk yang bebas. Kita selalu punya pilihan, kita selalu bisa memutuskan apapun yang kita kehendaki. Jadi kalau media sosial begitu liciknya pada kita, maukah kita untuk terus terjebak di dalamnya? Argumen kedua, berhenti dari media sosial adalah cara yang paling tepat untuk melawan kegilaan zaman kita. Sekarang nyaris semua orang berlomba-lomba gitu untuk narsis dengan beragam cara, sekalipun dengan cara yang memalukan. Betapa banyak orang-orang yang mendadak viral karena kekonyolannya, tetapi kemudian secepat itu pula mereka tenggelam dari publik. Orang yang terkenal dan viral sudah berganti gitu. Minggu ke minggu pemberitaan di media sosial itu selalu dipenuhi dengan tren-tren yang kebanyakan aneh gitu. Dan yang lebih anehnya adalah kita menikmati semua itu gitu. Berat untuk diakui, tetapi memang itulah kegilaan zaman kita gitu. Setiap detiknya tampak selalu diisi oleh kehebohan yang satu dengan yang lain. Dunia menjadi begitu bising hingga kita kehilangan momen yang fundamental untuk memaknai semua ini. Kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah ini normal? Apakah ini baik? Tidakkah semua ini malah menjerumuskan kita pada stres yang tiada henti dan kehilangan momen untuk menikmati kehidupan yang sejati? Mungkin sebagian dari kita berpikir ini baik-baik saja. Justru mereka itulah yang tidak bisa merefleksikan hidupnya tentang makna sejati dari setiap desah napasnya. Dan sesekali mereka perlu bertanya, siapa sih aku di kehidupan ini? Untuk inikah aku hidup? Membatasi penggunaan media sosial tampaknya bisa membantu mengembalikan kewarasan peradaban kita saat ini. Karena ketika saat ini selalu melihat banyak kegilaan di media sosial gitu ya, kita perlu rehat beberapa waktu dan memerhatikan betapa indahnya alam semesta yang mana Tuhan menciptakan semua ini untuk kita nikmati bersama. Kemudian argumen yang terakhir adalah media sosial membuatmu tidak bahagia. Penelitian menunjukkan bahwa kehadiran internet, khususnya media sosial, membuat dunia tidak lebih terhubung, tetapi malah menderita rasa keterasingan yang semakin tinggi, di mana hubungan antar sesama itu menjadi semakin renggang dan kehilangan makna. Orang lebih banyak tertawa lewat emoji dibandingkan tertawa sungguhan, ya kan? Bahkan ketika sesungguhnya kita tidak bahagia, kita bisa berpura-pura menjadi bahagia di media sosial. Baru-baru ini, para peneliti Facebook akhirnya mengakui apa yang telah ditemukan oleh peneliti lain, bahwa produk mereka bisa benar-benar membahayakan. Media sosial seolah membuat kita terlempar ke arena pertempuran, di mana pemenangnya ditentukan oleh jumlah like, komen, followers, atau subscriber gitu.
Lebih sialnya adalah kita dengan sukarela mengikuti pertempuran itu dan setiap harinya disibukkan mengejar angka tinggi demi memenuhi hasrat akan narsisitas. Kita berlomba-lomba untuk narsis, mencari ketenaran dan mengharumkan diri sendiri dengan upaya pribadi. Masalahnya, kita terlena dengan semua itu. Kita menjadi begitu stres dan kadang-kadang putus asa bahwa bagaimanapun juga, kita bukan siapa-siapa. Media sosial juga meningkatkan harapan kita akan perhatian, di mana kita menjadi narsis supaya orang-orang memusatkan perhatiannya pada kita. Tetapi buruknya adalah, tidak setiap orang berhasil mewujudkan itu. Kebanyakan dari kita justru gagal, malahan benar-benar gagal untuk menarik perhatian orang lain hingga akhirnya merasa kecewa sendiri gitu. Padahal toh di luar pun tidak ada yang begitu antusias menunggu kehadiran mereka. Hanya saja entah kenapa gitu ya, mereka merasa begitu pede bahwa di luar sana begitu banyak penggemar yang menunggu kemunculan mereka. Perlu diperhatikan bahwa kesimpulannya bukanlah media sosial yang terkutuk atau semacamnya gitu ya. Media sosial hanyalah alat komunikasi. Media sosial hanyalah alat komunikasi dan sarana hiburan yang menampilkan dirinya sebagaimana adanya. Sebagaimana adanya maksudnya. Jadi kesalahannya jelas bukan pada media sosial, tapi kitalah penyebabnya. Sekali lagi, kita adalah makhluk yang bebas. Kita selalu punya pilihan, kita selalu bisa memutuskan apapun yang kita kehendaki. Jadi, mulai detik ini juga, kita bisa memutuskan untuk membatasi penggunaan media sosial atau tetap terjebak dalam kegelapan itu, sementara beberapa orang lainnya menikmati kehidupan yang mengagumkan tanpa media sosial. Pertimbangkan itu.